Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rizky Mutia dari kelas PAI 7C dengan NIM 2012-20262. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemasaran organisasi nirlaba. Nah, adapun organisasi nirlaba yang saya angkat yaitu tentang Yayasan Keanekaragaman Hayati atau KeHati yang ada di Indonesia. Yang mana Yayasan Keanekaragaman Hayati atau KeHati ini didirikan sejak tanggal 12 Januari 1994 di Indonesia dengan tujuan yaitu untuk menghimpun dan mengelola sumber daya yang selanjutnya disalurkan dalam bentuk dana hibah, fasilitas, konsultasi, dan berbagai fasilitas lain guna menunjang program pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan. Nah, setiap organisasi nirlaba pasti memiliki yang namanya visi dan misi. Nah, adapun visi dari Yayasan Keanekaragaman Hayati ini sendiri adalah alam lestari untuk manusia kini dan masa depan anak negeri. Nah, untuk mewujudkan dari visi tersebut terdapat beberapa misi dari Yayasan Keanekaragaman Hayati ini sendiri. Yang pertama, mendorong upaya pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan inovatif untuk menjawab masalah krisis alam, menguatkan kapasitas masyarakat, dan membuka akses dan pembagian manfaat keanekaragaman hayati yang adil dan secara kontinu. Misi yang kedua yaitu mendorong tata kelola publik dalam pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di tingkat lokal hingga nasional secara kolaboratif. Misi yang ketiga yaitu membangun manajemen pengetahuan sebagai basis pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkesinambungan. Misi yang terakhir atau yang keempat yaitu memperkuat fungsi, sistem, dan instrumen keuangan KeHati atau keanekaragaman hayati melalui isu keanekaragaman hayati ke sektor finansial, termasuk melalui model investasi. Nah, setiap organisasi nirlaba pasti juga memiliki yang namanya program pelaksanaan. Nah, adapun program pelaksanaan Yayasan Keanekaragaman Hayati atau KeHati ini itu terbagi menjadi 3 ekosistem, yaitu ada ekosistem kehutanan, ekosistem kelautan, dan ekosistem pertanian. Nah, yang pertama ada ekosistem kehutanan. Nah, program dari ekosistem kehutanan itu sendiri yaitu Taman KeHati yang meliputi pencadangan sumber daya air di luar kawasan hutan yang dikelola oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Nah, di samping Taman KeHati juga ada agroforestry dan rehabilitasi hutan, penguatan kawasan konservasi hutan, monitoring satwa langka yang dilindungi dan menghidupkan kembali tepian sungai. Yang kedua ada ekosistem pertanian. Ini itu programnya adalah pengembangan pangan lokal, yaitu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui pengembangan sumber pangan yang berasal dari daerah setempat. Misalnya yang sudah dilakukan yaitu pemanfaatan pangan lokal sorghum yang berasal dari Flores dan juga sagu yang berasal dari Papua. Nah, yang terakhir ada program ekosistem kelautan. Adapun program ekosistem kelautan yaitu konservasi mangrove, meliputi upaya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem mangrove serta mitigasi perubahan iklim. Nah, Yayasan Keanekaragaman Hayati ini sendiri juga mempunyai program selama 4 tahun ke depan dari sekarang, yaitu energi baru terbarukan, perikanan berkelanjutan, dan bioprospecting. Nah, kenapa kok saya ambil ini Yayasan Keanekaragaman Hayati ini? Karena melihat banyaknya bencana yang disebabkan oleh hutan gundul yang dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor seperti yang terjadi sekarang ini di kawasan atau di daerah kota Sumatera Utara dan juga Aceh. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.